Shalom Alaikum, sabda Tuhan Yesus hari ini dari Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Perempuan yang disapa oleh Tuhan Yesus ini adalah seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Pada masa itu, perempuan dipandang warga masyarakat kelas 2. Apalagi perempuan yang dikisahkan dalam Markus 5 ini, disertai penyakit pendarahan. Jadinya, ia menjadi minoritas double. Akibatnya, perempuan ini menjadi najis secara seremonial dan dikucilkan dalam segala bentuk ibadah orang Yahudi. Dari sinagog, dari bait suci, tidak boleh ikut. Haknya untuk beribadat dan melayani harus direlakan untuk ditinggalkan karena kenajisannya itu. Rupanya perempuan ini bukanlah perempuan yang mudah menyerah oleh persoalan sakitnya. Rupanya ia rela meludeskan semua harta bendanya untuk pengobatan demi kesembuhannya. Pengobatan Yahudi untuk masalah pendarahan ini yang tercantum di Talmud: 1. Membawa abu dari telur burung onta dalam kain linen di leher seseorang dalam musim panas dan dalam kain kapas di musim dingin. Atau yang kedua, membawa jagung jelai dari kotoran seekor keledai betina putih. Pengobatan yang demikian telah dijalani, namun hasilnya nihil, bahkan sampai 12 tahun. Bukan waktu yang sedikit, bukan waktu yang pendek bagi perjuangannya untuk sembuh. Namun bukannya sembuh, ternyata Alkitab mencatat keadaannya makin memburuk. Sementara itu, perempuan ini juga sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Banyak orang menyebut tindakan perempuan ini tindakan nekat. Tidak sedikit pula yang menyebut tindakan perempuan ini karena putus asa dan tidak kunjung sembuh. Dan kalau kita perhatikan komentar banyak orang lainnya, maka tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa tindakan perempuan yang mendekati Tuhan Yesus dan menjamah jubahnya itu sebagai wujud imannya kepada Tuhan. Tidak ada sama sekali. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang menyebutnya sebagai tindakan iman, menyebutnya sebagai perbuatan iman, bukan sekedar nekat atau putus asa. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Iman itu mendahului perbuatan. Sebelum berbuat, maka imanlah yang mendasarinya. Iman itu percaya. Dalam hal ini perempuan itu percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat perempuan itu menjamah jubah Tuhan Yesus, mungkin apa yang dia sentuh itu adalah selendang doanya yang digunakan oleh pria Yahudi untuk menutup kepala mereka selama beribadah. Selendang ini disebut talit. Bagi seorang wanita yang sedang secara seremonial najis, menyentuh seorang rabi adalah perbuatan yang tidak patut. Perempuan ini tidak berani menyentuh talit sembarang laki-laki. Perempuan ini hanya menyentuh talit Tuhan Yesus. Itulah imannya kepada Tuhan Yesus. Sentuhannya juga bukan pak tung. Mana yang tepat, mana yang untung, bukan begitu. Hanya talitnya Tuhan saja yang disentuh karena ia punya iman. Tuhan Yesus bersabda, "Hai anakku,
Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Imannya menyelamatkannya. Sekarang ia bebas bermasyarakat tanpa dicurigai dan bonusnya adalah kesembuhan. Untuk apa disembuhkan? Agar perempuan itu dapat beribadah ke rumah Tuhan Allahnya. Waktu itu bisa di bait Allah atau sinagog. Iman itu pemberian Allah. Iman itu berhubungan dengan keselamatan, itu yang utama. Lainnya adalah bonus yang membuat kita dapat beribadah kepadanya tanpa takut dan khawatir. Pusat iman itu adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan yang lain. Jadi, mari kita kembali kepada Tuhan Yesus sebagai pusat iman kita. Jangan bawa iman kita kepada yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Selamat ulang tahun Cecilia Claresta. Doa untukmu akan saya japri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.